Waktu dia mau ngambil UKM, sempat ibu larang. Dalam jangkauan ekonomi kami mungkin itu tidak memungkinkan dapat dibuka. Terpal biru yang ditopang dengan satu bambu sudah cukup melindungi dari panasnya terik matahari di sebuah halaman kosong di Sumbawa Barat. Di bawah terpal itu, Putri Atmawan Pujaningsih tengah mengupas jagung, aktivitas yang sering ia lakukan. Putri dengan kondisi keluarganya yang memiliki ekonomi pas-pasan, sehingga ia tak pernah meminta banyak hal. Remaja yang luar biasa ini adalah mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi UGM yang ditetapkan sebagai penerima UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% atau UKT 0, sehingga dibebaskan dari biaya kuliah hingga 8 semester. Putri kini akan menjalani keseharian yang berbeda, belajar di kampus bergengsi untuk nantinya dapat mengabdikan diri di tanah kelahiran, menjadi tenaga medis perawatan gigi. Lain halnya dengan Putri, waktu luang Noni Cantika Wiguna selepas pulang sekolah diisi dengan mengajar mengaji anak-anak SD di Soreang, Bandung. Meskipun secara materi kesibukannya ini tak seberapa menghasilkan, Noni tetap tekun melakoninya dengan tetap mengutamakan tugas utamanya untuk belajar. Ibunda Noni berjualan kecil-kecilan di rumahnya, sementara ayah Noni kerja serabutan, lebih sering bekerja di luar kota. Penghasilan yang diterima keluarga ini setiap bulannya memang tak menentu. Beruntung mereka tidak harus mengeluarkan biaya pendidikan sejak Noni duduk di bangku SD hingga SMA. Kebahagiaan keluarga ini pun semakin meluap tatkala mengetahui Noni bisa berkuliah gratis di sekolah vokasi UGM. Yosia Hasibuan lahir di tengah sebuah keluarga sederhana di sudut kota Kediri. Ayahnya merantau dari Tapanuli ke Tanah Jawa puluhan tahun lalu, berharap memperoleh pekerjaan yang layak berbekal ijazah STM. Ia akhirnya harus menerima kenyataan pahit sulitnya mencari pekerjaan. Pengalaman ini membulatkan tekadnya dan sang istri untuk berjuang agar anak mereka bisa menyandang gelar sarjana di tengah keterbatasan keluarga. Beruntung, anak bungsu mereka diterima untuk kuliah di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Tidak pernah terlintas dalam benak mereka, anak kesayangannya memperoleh pendidikan di kampus terbaik tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya kuliah. Bagi Indah Aprilia Nasution, tiada hari di mana ia tidak menghabiskan waktu hingga larut malam untuk belajar. Keinginan untuk mengubah nasib keluarga memang menjadi motivasi Indah untuk selalu belajar dan berusaha lebih dari orang lain. Kedua orang tuanya sebenarnya tidak setuju dengan keinginannya berkuliah di UGM karena alasan biaya. Dengan pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan petugas kebersihan di sebuah sekolah swasta di Padang, mereka merasa tidak mampu membiayai kuliah Indah. Kegigihan dan niat tulus Indah nyatanya cukup untuk membawanya untuk diterima di program studi teknik kimia sebagai penerima UKT, pendidikan unggul bersubsidi 100%. Muhammad Arifin Ilham menghabiskan 2 tahun pertamanya di barak pengungsian. Orang tuanya adalah 2 dari sekian penduduk yang berhasil selamat dari bencana tsunami yang meluluhlantakkan Aceh pada tahun 2004 silam. Kedua orang tuanya membuka toko kelontong di rumah bantuan yang mereka tempati. Namun, penghasilan mereka tidak seberapa, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ilham mempunyai mimpi yang besar. Ia ingin belajar di kampus terbaik dan menjadi seorang diplomat. Selamat dari tsunami ternyata bukan menjadi satu-satunya peristiwa besar dalam perjalanan keluarga ini. Ilham berhasil diterima di Prodi Ilmu Hubungan Internasional UGM tanpa dipungut biaya. Semangat yang sama dimiliki Yubita Hida Aprilia. Ia lahir di sebuah keluarga biasa di sebuah desa di Grobogan, Jawa Tengah.
Sang ibu menjadi satu-satunya penopang keluarga, bekerja di tempat pemotongan ayam sejak ayahnya dipanggil Yang Kuasa. Tak sampai di situ, cobaan kembali mendera ketika tumor tulang menggerogoti kaki Yubita, menjadikannya harus ikhlas hidup hanya dengan satu kaki saja. Hidup dengan berbagai keterbatasan ekonomi dan fisik, nyatanya tak membuat Yubita patah arang menjalani kehidupan dan mengejar asa. Buktinya, ia berhasil diterima di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia UGM tanpa harus membayar biaya pendidikan selama kuliah. Keenam anak muda ini telah membuktikan bahwa keterbatasan fisik maupun ekonomi tidak menjadi penghalang untuk meraih pendidikan terbaik. Keberanian mereka untuk bermimpi, ketekunan mereka dalam berusaha, akhirnya menghantarkan mereka ke kampus UGM. Bersama ribuan mahasiswa baru lainnya, mereka akan memulai menjalani hari-hari di UGM dengan langkah yang tegap dan sejuta asa. Selamat datang Gajah Mada Muda. Selamat mengukir cita dan kisah-kisah penuh makna.